Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Asri Arfan di channel kesayangan teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas materi produk jasa pada perbankan syariah dengan mata kuliah Sistem Operasional Perbankan Syariah. Nah, sebelum itu, saya Asri Arfan dan sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan saya juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah saya sakiti, baik dalam perkataan, perbuatan, ataupun tingkah laku saya. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, oke, kita lanjut. Produk jasa pada perbankan syariah yang kita akan membahas 5 produk. Yang pertama, letter of credit atau lebih biasa disingkat dengan LC. Nah, letter of credit adalah metode pembayaran dalam perdagangan internasional, garis bawahi internasional, yang memungkinkan seseorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu-menunggu berita dari negara importir atau menunggu berita dari negara penerima. Pembayaran LC oleh bank hanya terjadi apabila pihak pembeli dan penjual sama-sama telah mencapai kesepakatan. Artinya, ketika hanya satu pihak saja yang pengen menggunakan LC, maka itu tidak bisa. Jadi, kedua-dua belah pihak harus sama-sama melakukan kesepakatan bahwa mereka ingin menggunakan letter of credit atau LC. Nah, tujuan atau manfaatnya garis besarnya ada dua, yakni yang pertama untuk meminimalisir resiko penipuan, dan yang kedua menerima uang lebih cepat. Kenapa demikian? Nanti saya akan bahas di mekanisme. Oke. Nah, ini. Meminimalisir resiko. Kenapa demikian? Karena misal ketika kita ekspor dan impor, maka tentu kita berada dalam jangkauan yang sangat jauh. Kita tidak tahu siapa yang mau terima barang kita, kan? Begitu. Jadi maka perlu ada letter of credit sebagai penjamin begitu. Nah, bisa saja kita melakukan ekspor impor tanpa letter of credit. Kalau teman-teman sudah pernah melakukan ekspor impor kepada orang tersebut atau sudah pernah kenal dengan orang yang teman-teman eksporkan begitu, itu tidak perlu letter of credit kalau memang teman-teman sudah saling percaya satu sama lain, sudah pernah saling transaksi satu sama lain, atau bahkan si importir berasal dari perusahaan terkenal jadi atau terkemuka, jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi toh. Atau biasa eksportirnya juga begitu demikian. Nah, kalau dia berasal dari perusahaan terkenal maka minim pasti untuk melakukan kecurangan. Nah, namun kalau kedua-duanya ini tidak ada saling kenal, bahkan saling lihat muka saya belum tentu. Tidak ada saling tahu di mana letak daerahnya. Maka perlu ada letter of credit untuk menjamin hal tersebut. Nah, bagaimana metodenya, bagaimana mekanismenya? Yang pertama, saya seller Indonesia sebagai eksportir dan buyer Amerika sebagai importir, kita melakukan kesepakatan untuk melakukan pembelian jual beli dalam ekspor impor gitu. Yang pertama, hmm, yang pertama, buyer mengajukan pembukaan LC dan memberikan data berkas serta uang pada bank. Jadi, karena buyer tadi ini si orang Amerika ini dia sepakat untuk melakukan LC karena dia yang mau beli barangku toh, maka dia harus menyerahkan kepada bank terlebih dahulu uang serta berkas-berkas terkait apa yang akan kita perjualbelikan. Nah, kemudian Bank Amerika memberitahukan dan mengirimkan LC berkas kepada Bank Indonesia. Nah, sebetulnya Bank Indonesia ini harusnya kan langsung memberitahukan saya sebagai seller Indonesia bahwa uang dan data-data yang dari buyer Amerika ini sudah ada gitu. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Jadi maka dia perlu Bank Indonesia atau perlu perantara lagi karena tidak mungkin Bank Amerika langsung memberitahukan kepada saya. Maka dia perlu perantara. Nah, perantaranya di sini adalah Bank Indonesia. Nah, setelah Bank Indonesia mendapatkan LC atau mendapatkan LC serta berkas dari buyer, dia meneruskan ke Bank Indonesia, dan setelah Bank Indonesia mendapatkan LC dari Bank Amerika, dia meneruskan lagi kepada seller atau saya sebagai eksportir. Nah, yang keempat bisa dilihat di lajur yang keempat.
seller mengirim barang sesuai kesepakatan. Nah, karena uangnya sudah ada sama Bank Indonesia, jadi saya tidak perlu lagi takut untuk mengalami penipuan. Jadi saya kirim saja barangnya. Terserah mau terjadi apa nanti sama barangnya, yang penting uangnya sudah ada sama Bank Indonesia. Yang kelima, seller memberikan bukti pengiriman atau bukti pengiriman berupa invoice, bill of lading, dan lain sebagainya bahwa si seller atau saya ini memang sudah mengirimkan barang tersebut, sudah ada bentuknya dalam bentuk dokumen bahwa memang saya benar-benar melakukan transaksi ekspor gitu. Saya memberikannya kepada bank. Setelah Bank Indonesia memverifikasi keaslian berkasnya, maka si seller sudah bisa mencairkan uangnya. Oh, ini mencairkan uangnya, tapi ditalangi dulu oleh Bank Indonesia. Jadi uang Indonesia dulu dipakai, uang Bank Indonesia dulu yang dipakai, yang kemudian akan dikasihkan kepada saya sebesar harga eh, transaksi atau apa yang kita perjualbelikan dengan buyer Amerika tadi gitu. Jadi kalau misal saya transaksi singkong sebesar 5 ton harganya 2 miliar, nah maka Bank Indonesia ini yang akan menalangi, memberikan saya 2 miliar lagi. Jadi ini saya tidak perlu lagi menunggu sampai singkongnya sampai di Amerika. Nah, saya sudah bisa mencairkan uang saya. Nah, sama seperti yang tadi di sini tuh. Tujuan dan manfaat menerima uang lebih cepat gitu kan. Oke, lanjut. Eh, di anak panah yang keenam, Bank Indonesia meneruskan berkas dan bukti pengiriman kepada Bank Amerika. Nah, meneruskannya. Setelah diverifikasi juga, uangnya pun dibayarkan ke Bank Indonesia. Setelah diverifikasi Bank Amerika bahwa bukti berkasnya semua asli, tidak ada penipuan. Nah, Bank Amerika memberikan 2 miliar tadi yang sudah ditalangi oleh Bank Indonesia. Nah, dia akan memberikan 2 miliar itu kepada Bank Indonesia. Namun, setelah itu Bank Amerika Serikat meneruskan data atau berkas bukti pengiriman kepada buyer. Nah, Bank Amerika ini meneruskan bukti pembayaran kepada buyer Amerika bahwa ini loh si seller sudah mengirimkan barangnya dengan nomor sekian sekian sekian, nomor resinya atau nomor apanya kayak begitu. Sekian sekian. Nah, jadi si buyer sudah memiliki bukti pengiriman. Jadi dia tinggal suruh saja kurir untuk jemput barangnya di mana, mau di pelabuhan kah, di bandara kah, tergantung kesepakatan sebelumnya itu mau diantar melalui jalur apa, jalur darat, udara, atau bahkan laut. Gitu. Jadi terjamin uangnya kan. Nah, kalau misal transaksinya gagal tadi, maka si buyer, umpamanya si seller saya sebagai seller tidak memberikan barang saya, maka si buyer uangnya tetap aman di Bank Amerika, dia bisa ambil lagi sewaktu-waktu. Gitu. Jadi tidak ada yang meminimalisir resiko. Pasti ada resiko. Di setiap sistem pasti ada resiko, tapi ini bisa diminimalisir. Oke, yang kedua, setelah kita membahas LC tadi, yang kedua ada lagi bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, baik orang ataupun perusahaan dalam bentuk surat jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Nah, sebelum itu teman-teman, LC dan bank garansi ini tidak jauh beda. Namun, kalau LC itu dia berskala transaksi yang berskala internasional, sedangkan bank garansi hanya transaksi yang berskala nasional. Situ bedanya. Nah, pihak-pihak yang terlibat ada pihak penjamin atau bank atau pihak ketiga di sini. Ada pihak terjamin, ada pihak penerima jaminan. Bisa lihat. Nah, jenis-jenis bank garansi ada banyak sekali. Kalau saya mau bahas ini semua teman-teman, kayaknya kelebihan waktunya, bahkan kebanyakan nanti teman-teman juga pasti boring nontonnya kan. Jadi ini saja dasar-dasarnya saja atau garis besarnya saja bahwa di jenis-jenis bank garansi ada payment bond, bin tender bond, performance bond, dan lain sebagainya. Nah, manfaat bank garansi yang pertama sebagai penerima biaya administrasi dalam bentuk provisi atau komisi. Jadi kalau di bank konvensional dia ini kalau tidak salah komisinya itu kemarin 10% dari apa yang akan ditransaksikan. Nanti saya kasih contoh. Yang kedua, menghilangkan kekhawatiran akan kerugian apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, ini yang kedua poin penting ini, menghilangkan kekhawatiran. Sebetulnya bank garansi dan LC itu tidak jauh beda tujuannya untuk meminimalisir resiko. Nah, ini mekanisme bank garansi. Dia hanya membutuhkan satu instansi atau pihak ketiga, pihak penengah. Sedangkan di LC tadi kan dia membutuhkan dua, ada Bank Amerika dan ada Bank Indonesia. Sedangkan ini hanya butuh satu karena ini memang transaksi yang skalanya hanya nasional, hanya dalam negeri gitu. Jadi
Yang pertama, saya di sini saya ambil contoh saya sebagai pemilik proyek. Si A, saya punya teman namanya si A, saya ingin mengajak kerjasama kepada si A. Mau ndak ikut kerjasama dengan saya untuk membangun suatu proyek di Kendari dengan budget 2 miliar dalam waktu sekian. Kalau kamu mau, kita menggunakan mekanisme bank garansi. Kita menggunakan bank garansi sebagai penjamin. Nah, ketika si A menyetujui hal tersebut, maka dia berubah nama menjadi seorang kontraktor, seseorang yang menjalankan kontrak. Nah, maka si A ini akan pergi kepada bank untuk mengajukan bank garansi. Nah, dengan membayar komisi atau provisi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa provisi komisi di bank konvensional itu kalau tidak salah 10% dari total budget atau total proyek yang ingin dikerjakan. Kalau misal tadi budgetnya 2 miliar, maka 10%-nya itu berapa? Hitung sendiri. Nah, setelah kontraktor mengajukan bank garansi, mendaftar ini itu, memberikan KTP dan lain sebagainya, dan setelah diverifikasi dan akhirnya bank setuju, bank akan memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor. Nah, kemudian kontraktor akan memberikan sertifikat tersebut kepada pemilik proyek sebagai penjamin. Nah, ketika kontraktor cedera janji, nah ini ketika kontraktor cedera janji, maka pemilik proyek bisa mencarikan sertifikat bank garansi kepada bank yang mengeluarkan sertifikat. Yang bisa dilihat di panel kelima. Ketika si kontraktor tadi lalai atau dia kabur dari kontraknya, dari akad yang telah kita sepakati, maka saya sebagai pemilik proyek bisa mengambil kembali uangku yang saya berikan kepada si kontraktor dengan cara mengajukan kepada bank bahwa ini ada bank garansi dari si A, bahwa dia telah cedera janji. Nah, maka si bank akan membayar pemilik proyek sesuai dengan sertifikat. Maka bank akan memberikan saya dana sesuai yang tertera di sertifikat. Karena tadi proyeknya kita 2M, maka yang ada di sertifikat yakni sebesar 2M. Nah, namun ketika ini yang ketujuh, ketika proyek dapat diselesaikan oleh kontraktor, maka sertifikat bank garansi harus dikembalikan. Maka saya sebagai yang pegang sertifikat bank garansi tadi, ketika kontraktornya proyeknya sudah selesai sesuai kesepakatan, waktunya, tempatnya, modelnya bagaimana, sudah sesuai kesepakatan semua, maka saya harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada kontraktor. Dan yang kemudian nanti kontraktor lah yang akan berurus lagi dengan bank, mau dicairkan atau bagaimana. Itu aja. Ada pihak ketiga yang jaga-jaga kalau misal kontraktor dia lari atau lalai dari tugasnya atau biasa disebut one prestasi. Nah, selanjutnya ada safe deposit box. Yang ketiga ada safe deposit box. Safe deposit box adalah suatu brankas. Nah, ini brankas yang disediakan oleh lembaga atau instansi untuk menyimpan uang, dokumen, atau barang berharga lainnya. Untuk pembayaran jasa biasanya dibayarkan sebulan atau setahun dan bisa diperpanjang sesuai kebijakan dari instansi. Nah, ada banyak jenis dan ukuran brankas yang bisa dipilih, teman-teman. Jadi yang pertama, ukuran-ukuran safe deposit box. Teman-teman bisa cek di Google, banyak kok fotonya itu bagaimana itu model safe deposit box. Safe deposit box. Jadi dia adalah suatu brankas gitu. Ada ukurannya juga, ada yang kecil, medium, large, mulai dari ukuran panjangnya 7 cm, lebarnya 25, tingginya 60. Nah, ini juga ada jenis-jenis safe deposit box. Ada yang terbuat dari steel safes, terbuat dari besi atau baja. Ada yang fire safes, terbuat dari bahan anti api. Ada juga fire and regular safe, terbuat dari bahan anti api dan benturan yang keras. Dan tentu setiap jenis-jenis dan ukuran deposit box tentunya memiliki harga yang bervarian, tentu memiliki jasa yang bervarian. Nah, ini jasanya juga dia kalau nggak salah itu 6 bulan sekali atau setahun sekali tuh. Nah, dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan teman-teman dengan pihak bank. Kalau misal pengen simpang uang di sana hanya 6 bulan ya bisa juga, setahun bisa juga, diperpanjang bisa juga gitu. Dan selanjutnya ada keuntungan penggunaan safe deposit box. Yang pertama terjamin. Nah, terjamin karena di sini dia barang teman-teman tidak akan kerahasiaannya barang teman-teman kerahasiaannya akan dijaga dengan sangat baik.
Bahkan pihak bank tidak akan menggunakan barang teman-teman. Di sini dia menggunakan juga akad yang disebut dengan akad wadiah yat al amanah kalau nggak salah itu. Wadiat yat al amanah yang dimana barang teman-teman itu tidak bisa digunakan oleh bank, dia hanya tersimpan. Karena ada juga uang teman-teman yang teman-teman simpan di bank, tapi diputar oleh bank, digunakan oleh bank. Seperti misal bank tabungan toh. Tapi kalau di sini di safe deposit box, uang teman-teman, barang teman-teman itu tidak akan digunakan oleh bank, tidak akan disentuh sedikit pun oleh bank. Jadi terjamin sekali, bahkan aman juga nih, yang terjamin. Yang kedua ada aman, yang ketiga ada fleksibel. Nah, ini fleksibel seperti yang saya katakan tadi, berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman bisa pilih mau kalau simpang hanya beberapa perhiasan bisa ambil yang kecil karena sesuai harga, semakin besar ukurannya tentu harganya juga semakin besar juga. Itu aja sih. Dan selanjutnya ada electronic banking. Nah, ini juga sudah teman-teman sudah sering gunakan. Electronic banking atau e-banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, bahkan sampai melakukan transaksi perbankan. Layanan e-banking seperti ATM. Ah, ini teman-teman ATM sudah tahu lah. Ini juga ada mobile banking, SMS banking, internet banking, electronic data, electronic commerce, phone banking, video banking, dan lain sebagainya. Itu terkait electronic banking. Jadi intinya electronic banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, bahkan sampai melakukan transaksi perbankan tanpa harus pergi ke perbankan, tanpa harus repot-repot ke perbankan. Dia sudah bisa melakukan informasi, melakukan komunikasi dengan pihak perbankan, sampai melakukan transaksi. Nah, selanjutnya ada transaksi valuta asing. Nah, falas atau yang biasa disingkat dengan falas. Falas menurut KBBI berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Secara sederhana, falas adalah mata uang asing yang diakui dan diterima oleh negara lain. Falas dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Nih, ada juga jenis-jenis falas. Nah, jadi intinya teman-teman, falas ini adalah alat pembayaran atau uang yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam lingkup internasional. Nah, jadi tidak semua uang itu bisa digunakan. Jadi contohnya uang yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi falas ini ada berupa dolar, uang Amerika dolar, uang euro, uang yennya Jepang gitu. Tidak semua, hanya beberapa uang saja. Jadi misal ketika saya sebagai eksportir dari Indonesia memiliki pelanggan di Malaysia, saya ingin melakukan transaksi jual beli, ekspor impor, saya mengirimkan barang saya kepada mereka, singkong tadi misal contoh singkong sebesar 2 miliar, saya berikan kepada pelanggan saya yang saya jual, bukan saya berikan, saya jual kepada pelanggan saya yang ada di Malaysia. Nah, maka pelanggan saya yang ada di Malaysia harus membayar saya dengan mata uang dolar. Tidak mungkin dengan mata uang ringgit ataupun dengan mata uang rupiah. Karena begitulah perdagangan internasional. Jadi dia harus menggunakan mata uang dolar atau mata uang Jepang sesuai yang tertera dalam peraturan perdagangan internasional. Hanya ada beberapa uang itu yang diperbolehkan. Kayak tadi yang semisal ada mata uang Swiss, mata uang Inggris, Amerika, Jepang, dan lain sebagainya. Indonesia dan Malaysia tidak termasuk. Jadi dia harus menggunakan mata uang yang ada, yang diatur oleh perdagangan internasional gitu. Atau contoh lainnya teman-teman ketika ingin berlibur ke Jepang, nah tentu kan uang rupiah teman-teman tidak bisa digunakan di sana. Maka teman-teman harus menukarkan uang rupiah teman-teman dengan uang yennya Jepang sebelum kalian teman-teman pergi berlibur ke sana gitu. Jadi gitu aja sih simpelnya transaksi valuta asing. Dia intinya melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Nah, terakhir, nah ini. Kalau mimpi belum tercapai, jangan ubah mimpinya, tapi ubah strateginya. Kata-kata yang saya dapat dari Meridiana. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya Asri Arfan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang menyimak sampai akhir. Apabila ada salah atau kurang dalam penjelasan saya, silakan komen teman-teman. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.